Teman-teman, berlatihlah menjadi orang gentle. Gentle ki basa Jawa ne apa? Napa, Bu? Berani mengakui. Gentle itu berani ngakui. Angel loh, berani ngakui. Terus berani ngakui aku sing salah. Yang banyak ki kowe sih kan gitu kan. Kamu tuh gara-garanya kan gitu. Padahal kalau memang faktanya sing salah Jainal, ya, kok dengarku Jainal Mas. Upomo kamu harus gentle, mergo kuwi dulurmu, kuwi darah daging kulitmu. Yang kamu lakukan, aku sing salah kan gitu. Wis bar kuwi lak dinggo Jainal terus kuwi. Dimanfaatkan terus. Jadi artinya bahwa keberanian kita untuk gentle, lawannya gengsi biasanya ya Bu ya, gengsi. Jadi gentle, berani mengakui, berani menerima apapun. Saya yakin di sini sering mungkin jual beli, ada yang main di proyek, mungkin juga ada yang bermain di kehidupan mungkin perdagangan, ada ya. Kemudian pernah nggak kamu ngalami begini? Barang ini akan saya lepas, kan gitu kan? Saya lepas, akan tetapi cacatnya barang ini nggak berani kamu ungkap, karena jika kamu ungkap, dia tidak akan jadi beli. Ngalami begini? Ada seperti ini kan gitu. Atau kamu akan melakukan kerjasama dengan seseorang, kamu tidak mengungkap bahwa sesungguhnya kamu itu telah terikat kerjasama dengan orang lain, kan begitu. Kamu menjalin kerjasama dengan orang baru karena kamu lihat di klausulnya itu harganya lebih tinggi, lebih menjanjikan, lebih menguntungkan dari janji yang telah kamu kait dengan yang sebelumnya, kan begitu. Kemudian kamu tidak mengungkap bahwa ini sesungguhnya sudah terikat janji dengan orang lain, tapi ini tidak kamu ungkap dengan orang baru. Kemudian akhirnya orang ini percaya kepada kamu. Ngalami begini atau pernah melihat orang seperti ini? Entah utang piutang, entah rumah, entah sawah, entah padi. Ngalami begini, apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi? Benturan, tidak dipercaya. Akhirnya kamu kebingungan untuk menutupi kesalahan akibat kamu menutupi yang lain, untuk menutupi yang lain. Benar? Karena kita sekali bohong, lacur, tak terkendali, kan begitu kan? Sebagai contoh kan begitu. Kalau kita nggak gentle begitu, maka banyak permasalahan yang kita hadapi itu sebenarnya karena kita sering tidak gentle, tidak terbuka, tidak jujur, sadar atau tidak. Contoh, wes dikai contoh aplikasi nih wae ya, bolak-balik ngono ya. Kowe ndek cabang, ndek ranting itu ngalami nggak saat kamu musyawarah, gotong royong, membangun kebersamaan dan kekeluargaan, skedul kamu buat, ya wis dimusyawarah nih, tapi program itu kok jalannya sangat sulit. Padahal mbok cermati iku gak ada masalah. Kamu dengan si A, dengan si B, dengan si C, dengan si D, dengan B, dengan R, dengan itu gak ada masalah. Tapi kok gak iso mlaku ya? Ngalami begitu? Mengalami? Kula mboten pegel kalih niku kok Romo, kula mboten masalah. Tapi gak jalan. Akhirnya seperti gak bisa disalahkan, sopo sing salah, sopo sing bener, kan gitu kan. Ngalami begini? Ngalami? Saya lihat kan kita sering mengalami ini, gak ada masalah, tapi gak jalan. Entah mujadah, entah gotong royong, entah arisan mubeng, entah kan begitu ya. Kenapa bisa gak jalan? Ada hal-hal akhirnya masalah sederhana atau krusial, masalah sederhana dan simpel yang sering tidak kita sadari itu adalah merupakan perilaku yang menghalangi terwujudnya satu program membangun maslahah, mewujudkan perilaku dharma tidak jalan, perilaku gotong royong tidak jalan, programnya tidak jalan. Sepele. Mungkin sering saya mengatakan itu karena komunikasi. Oke, mungkin kalau ini kan kesulitan mencari titiknya. Kita memerlukan sikap gentle.
gentle, berani mengakui, lapang dada, nyegoro, yasroh sodrohu lil Islam. Untuk selamat itu butuh sodroh, dodo, yasroh, yang lapang. Sepele, gentle, dan jujur. Jangan takut barangmu tidak laku, kerjasamamu tidak jalan, dan orang itu akan menghindari kamu jika kamu terbuka dan membuka apa adanya tentang dirimu, tentang kelemahanmu, tentang kekuranganmu. Kalau kamu memiliki kekurangan dan kelemahan, katakanlah demikian, ini dicoba habis-habisan, ditutup, akhirnya orang itu takut kalau kita ini kerjasamanya tidak jadi jalan, proyeknya tidak jadi kita mengerjakan. Hal sepele, tapi percaya ini pengaruh besar terhadap kehidupan. Karena faktanya, sekarang saya ngomong fakta, coba dirasai diwi-diwi, saat kamu itu mencoba menyimpan keburukan, walaupun keburukan tidak harus diungkap, kalau Allah menghendaki ditutup kejelekanmu ya ditutup. Kalau itu memang kejelekan yang bersifat privasi, bersifat pribadi, bersifat ya gitu ya. Tapi kalau katakanlah kekurangan mengenai memang kelemahan saya tidak bisa administrasi dengan baik, saya tidak tahu manajemen dengan baik, tidak tahu sistem keuangan dengan baik, katakanlah ini diakui kan gitu. Tapi maka kamu akan tercapai solusinya, komunikasi, mencari orang yang bisa membantumu untuk memiliki sistem keuangan yang baik. Tapi kalau kamu menyimpan, kamu tidak akan berkembang. Faham maksud saya ya? Apapun hal yang sepele ini yang menjadi kendala, yang menjadi sesuatu nggak ada masalah di jamaah, di organisasi kita, tapi kenapa tidak jalan? Karena itu sepele tapi krusial.